Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'da. Konco-konco kang kula hormati, monggo kita terusaken pengaosan kitab Nashwakhul Ibad. Makalah yang kedua. Wal maqalatu tsaniyah. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma min 'abdin razaqallahu 'ashra khisalin illa wa qad naja minal afati wal ahati kulliha wasara fi darajatil muqarrabin wa nala darajatal muttaqin. Makalah yang kedua dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang hamba niku lak dipun paring oleh Allah, diberikan oleh Allah suatu anugerah. 10 perkara yang akan diterangkan di bawah ini pasti akan diselamatkan oleh Allah dari afat, dari bencana. Wal ahad di sini waya fil asli ma yufsidul zar'a, sesuatu atau hama atau perkara yang bisa merusak tanaman. Kalau kita kembalikan pada keterangan ini adalah suatu penyakit yang bisa merusak hati kita, yang akan bisa menggerogoti hati kita. Sehingga kalau kita bisa menjalankan 10 perkara di bawah ini akan diselamatkan dari itu semua. Wasoro fi darajatil muqarrabin, dan akan mendapatkan derajat muqarrabin, dekat kepada Allah, dan akan mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, awaluha sidqun daimun mahu qalbun qani. Yang pertama, selalu jujur. Nah, di sini yang istilahnya agak berat itu ada daimnya, ada selalu punya sifat jujur yang disertai dengan hati yang qani', yang qanaah, airadin bil kismah, ridho, seneng, ikhlas kalian pandumi Gusti Allah. Fasidqul lisan awwalu sa'adah. Anten dawuh jujurnya lisan itu termasuk awal dari suatu kebahagiaan. Mangkola sidkuhu kola sodikuhu. Orang yang tidak ada atau sedikit punya sifat jujur, maka juga akan sedikit temannya. Niki kaidah. Yang kedua termasuk makalah dari Sayyidina Abu Bakar, sobrun kamilun mahu syukrun daimun. Bisa sobar yang sempurna. Sobar yang sempurna. Sehingga kalau di sini saya mengatakan sobrun kamilun itu bahwasanya sabar itu tidak ada batasannya. Ada istilah orang itu mengatakan, oh sobar itu ada batasannya. Tapi kalau melihat sobrun kamilun, sobar itu tidak ada batasannya. Mau syukrun daimun, yang disertai dengan selalu syukur. Syukur datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dawuh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala afdhalul iman as-sabru was-samahah. Iman yang paling utama itu sabar. Was-samahah, murah hati. Nah, ini sehingga sabar di sini agak lumayan sulit. Sehingga dikatakan sampai afdhalul iman. Rawahu ad-Dailami waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi malih, nikmas silahul mukmin as-sabru wad du'a. Senjatanya paling baik, senjata yang paling baik bagi orang mukmin itu adalah sifat sabar. Wad du'a lan doa. Wa qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasa suruhu kaifa yahsunu minkal ujbu fi a'malika wa ru'yatun nafsika fiha
wa talabul a'wadi 'alaiha wa jami'u dzalika bi taufiqillahi ta'ala wa fadlih. Amal yang di dalamnya terdapat sifat ujub itu tidak ada kualitasnya. Wa ru'yatun nafsika, terus amal yang dimana kita itu masih merasa diri kita yang beramal. Wa talabul a'wad 'alaiha, yang mana kita masih menginginkan ujroh atau pahala di dalam amal kita. Nah, padahal pada umumnya setiap kita beramal itu masih menginginkan pahala, itu gak masalah sebenarnya kalau memang imin-iminnya seperti itu. Tapi bahasa di sini kaifa yahsun, jadi tidak ada kebaikan, kurang ada kualitas amal yang di dalamnya kita masih menginginkan suatu pahala. Padahal itu semua merupakan bitaufiqillah wa fadlih, merupakan pitulungan Gusti Allah dan anugerah Gusti Allah. Nah, bagaimana kita mengaku ini amal kita, bagaimana kita itu menginginkan suatu pahala atau upah, bagaimana kita sombong dengan diri kita akan amal kita, padahal semua itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta taraktal maksiyah fa bihifdhihi. Apabila kamu atau isgamane kita bisa meninggalkan maksiat, bisa terhindar dari suatu maksiat, itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita dijaga, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina anta minasyukri ala dzalik wal i'tirafu bihadhin ni'am allati ataqaha. Terus kapan kita bisa mensyukuri semuanya nikmat-nikmat Gusti Allah dan mengakui bahwasanya semua itu adalah nikmat Gusti Allah, pemberian Gusti Allah. Nah, ini perlu suatu kesadaran, pembelajaran bahwasanya tafakur, bahwasanya itu semua adalah anugerah Allah, itu semua adalah nikmat Gusti Allah. Wallahu khaliquka wa khaliqu af'alika ma'a kasbika. Lah Allah niku yang menciptakan diri kamu dan yang menciptakan af'al kamu beserta usaha-usaha kamu. Antal kasib wa huwa ta'alal khaliq. Kita itu cuma bisa berusaha. Yang menentukan itu Allah, yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa taala. Konco-konco, sampai di sini dulu makalah yang bisa kita jelaskan, dan untuk makalah selanjutnya kita akan kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Ilauna wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.